Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah risiko operasi tentang dual problem. Dual problem ini merupakan transpose dari linear programming. Dalam hal ini adalah primal. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah linear programming primal. Nah, di sini dual problem ini bukan lagi masalah tentang optimisasi bagi peubah keputusan, namun merupakan masalah optimisasi bagi sumber daya. Nah, di sini juga dual ini bisa digunakan untuk mempelajari efek perubahan-perubahan koefisien dan ketersediaan sumber daya pada hasil optimal. Jadi untuk analisis sensitivitas khususnya untuk perubahan koefisien dan ketersediaan sumber daya. Nah, di sini nanti pada dual ini seolah-olah sumber daya itu mempunyai harga dan menjadi aset. Nah, di sini nanti kita akan membahas konsep shadow price. Bagaimana memanfaatkan aset tersebut dengan optimal. Untuk menentukan dual problem dari LP yang kita sebut primal, ya LP yang sudah kita ketahui sebelumnya itu kita sebut sebagai primal. Maka apabila primalnya itu kasusnya adalah maksimum, maka dualnya nanti kasusnya adalah minimisasi. Apabila primalnya kasusnya adalah minimisasi, maka dualnya itu kasusnya adalah maksimisasi. Nah, ini dibedakan dibedakan dari tipe permasalahannya. Pada masalah maksimisasi yang normal, ini semua peubah non negatif dan semua kendalanya kurang dari sama dengan. Jadi lebih ke ini ya. Jadi yang perlu Anda cek nanti pada peubahnya dan pada kendala. Apakah peubahnya itu non negatif semua dan semua kendalanya kurang dari. Apabila iya, maka ini dinamakan masalah maksimisasi normal. Sedangkan masalah minimisasi normal, ini juga perlu Anda cek semua peubahnya apakah non negatif, kemudian apakah semua kendalanya lebih dari sama dengan. Jadi kalau iya berarti ini adalah masalah minimisasi yang normal. Jadi kalau kasusnya maksimisasi maupun minimisasi itu peubahnya semuanya non negatif. Tapi kalau untuk kasus maksimisasi, minimisasi itu semua kendalanya harus lebih dari. Nah, ini secara umum pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah bahas bahwa primal, ini normal primal itu kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk fungsi tujuan itu kita lambangkan dengan C, X-nya itu adalah peubah keputusan, kemudian untuk kendalanya kita lambangkan dengan A, mulai dari A11, A12 sampai A1N, kemudian sampai sebanyak kendala. Banyaknya kendala adalah M, banyaknya variabel adalah N ya. Jadi sampai yang ke kendala yang ke M, ini koefisiennya adalah AM1, AM2 sampai AMN. Kemudian untuk RHS-nya lambangnya adalah B, mulai dari B1 sampai BM. Jadi B-nya sebanyak M, yaitu sebanyak kendala. Saya ulangi, untuk X-nya sebanyak N. Nah, ini XJ J1 sampai N ini lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah normal primal ya, tujuannya maksimisasi, kemudian X-nya lebih dari sama dengan 0 semuanya atau non negatif, dan kendalanya semuanya kurang dari. Maka bentuk dualnya ini menjadi seperti ini. Jadi
kalau di dual, banyaknya variabel dual itu sebanyak banyaknya kendala. Jadi kalau di primal itu kendalanya ada sebanyak M, maka di dual itu banyaknya variabel sebanyak M. Kemudian koefisien fungsi tujuannya itu adalah B. Jadi yang di sini B1 sampai Bm di dual itu menjadi menjadi koefisien pada fungsi tujuan. Ya, dari B1 sampai Bm. Tadi fungsi tujuannya kalau primalnya maksimisasi, maka dualnya adalah minimisasi. Kemudian untuk kendalanya ini ditranspos. Ya, ditranspos. Jadi kalau ini kan A11, A21 sampai AM1 itu adalah kolom. Nah, di dual itu menjadi baris. A11, A21, AM1. Jadi ambil dari sini kita jadikan baris. Kemudian koefisien RHS-nya itu diambil dari koefisien pada fungsi tujuan di primal. Jadi sebanyak N ya, C1 ini C1 sampai Cn. Jadi banyaknya peubah di sini menjadi banyaknya kendala di dual. Jadi sebanyak N. Kemudian YI ini I-nya 1 sampai M itu lebih dari sama dengan 0. Ini kalau dalam bentuk tabel primal versus dualnya ya. Jadi kalau kendalanya kita bacanya kan ke samping ya, A11 tambah A11 X1 ditambah A12 X2 sampai ditambah A1N XN itu kurang dari sama dengan B1. Nanti yang baris kedua sama caranya membaca. Kemudian X1 sampai XN-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian nah karena ini B-nya ini kurang dari semua, maka nanti Y-nya ini lebih dari 0 semua. Jadi tanda di kendala ini akan menjadi atau akan berpengaruh pada kemungkinan nilai Y. Jadi kalau kendalanya ini kurang dari di primal, maka untuk dualnya nanti Y-nya lebih dari semuanya. Kemudian fungsi tujuan kalau primalnya maksimisasi, dualnya adalah minimisasi. Kemudian ini nanti kan C1 itu sebagai kendala ya, batas atau RHS kendala untuk dual. Nah, ini nilainya ini atau tandanya ini tergantung dari nilai atau kemungkinan nilai X-nya. Nah, kalau X-nya itu lebih dari, ini juga lebih dari semua, maka RHS-nya itu juga lebih dari semuanya. Sehingga nanti kendala untuk dual itu adalah bacanya ke bawah. Kalau primal tadi bacanya kan ke samping, kalau dual itu bacanya ke bawah. Jadi kendala untuk dual kendala yang pertama itu adalah A11 Y1 ditambah A21 Y2 dan seterusnya sampai ditambah AM1 YM itu lebih dari sama dengan C1. Kendala yang kedua untuk dual A12 Y1 ditambah A22 Y2 ditambah dan seterusnya sampai AM2YM ini lebih dari C2, lebih dari sama dengan sampai nanti yang ke N ini. Jadi kendala dual ini bersesuaian dengan primal. Ya, kendalanya ini nanti tandanya ini akan bersesuaian dengan peubah pada primal ini. Maksudnya nanti tandanya ini ya. Kemudian peubah dual, nah peubah yang dual ini apakah nanti lebih dari semua? Ini bersesuaian dengan tanda pada kendala
primal. Oke, nah ini untuk yang non normal, untuk yang tidak normal ya. Jadi di sini primalnya adalah untuk kendalanya itu kalau variabel x-nya ini lebih dari semua. Kemudian untuk kendalanya ini untuk primalnya ya, A11 X1 ditambah A12 X2 dan seterusnya sampai A1N XN ini kurang dari sama dengan B1. Nah, ini masih normal untuk kasus maksimisasi. Nah, yang tidak normal itu adalah yang ini, lebih dari. Ya, jadi untuk kendala yang kedua ini adalah A21X1 ditambah A22X2 sampai ditambah A2NXN ini lebih dari sama dengan B2. Nah, ini yang menyebabkan ketidaknormalan. Harusnya untuk kasus maksimisasi yang dimaksud normal itu kalau kendalanya ini kurang dari sama dengan. Nah, yang tidak normal lagi apabila kendalanya ini sama dengan. Ini juga tidak normal. Nah, efeknya apabila kendalanya ini tidak normal, maka efek kedualnya itu adalah ke Y. Jadi, untuk primalnya maksimisasi, kemudian kendalanya ini lebih dari, maka Y2, Y untuk dualnya ini menjadi kurang dari. Jadi tidak lebih dari lagi. Kemudian apabila sama dengan, kendalanya ini sama dengan, maka Y-nya ini menjadi URS atau unrestricted sign. Jadi tidak ada tandanya, boleh positif, boleh negatif, juga boleh nol. Jadi bebas. Ini kalau kendala di sini tandanya adalah sama dengan. Masih sama ya, kalau primalnya maksimisasi maka dualnya adalah minimisasi. Kemudian karena ini pada peubah pada primal ini masih normal ya, masih lebih dari semua, maka RHS untuk dual ini masih lebih dari ya. Untuk kasus minimisasi itu yang dimaksud normal adalah kalau kendalanya lebih dari. Jadi untuk dualnya nanti kendalanya adalah A11Y1 ditambah A21Y2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah AM1YM ini lebih dari sama dengan C1. Nanti untuk yang kolom kedua dan kolom ke N itu sama caranya. Ya, jadi kendala di dual ini nanti berkaitan atau bersesuaian dengan peubah primal yang ke I. Kemudian peubah dual ini nilai Y-nya ini bersesuaian dengan kendala pada primalnya ini. Nah, ini juga masih bentuk yang tidak normal. Ini apabila pada peubah primal. Nah, peubah primalnya kan normalnya itu X1, X2 dan seterusnya itu harus lebih dari sama dengan. Nah, di sini X2 dan X2-nya ini kurang dari 0. Kemudian XN-nya ini URS. Nah, ini penyebab ketidaknormalan pada peubah. Kalau tadi kan kendala ya, kendala pada primalnya tidak normal, efeknya pada peubah dual. Nah, kalau peubah primal tidak normal, maka efeknya itu pada kendala. Jadi kalau yang masih normal, peubahnya kan ini normal ya, X1 lebih dari 0, maka kendalanya juga normal. Jadi kendalanya tetap A11 Y1 ditambah A21 Y2 ditambah AM1 YM ini lebih dari sama dengan CM.
Tapi ketika X2-nya ini kurang dari sama dengan 0 atau negatif, maka kendalanya itu berubah menjadi kurang dari. Ya. Jadi A12 Y1 ditambah A22 Y2 dan seterusnya sampai ditambah AM2YM ini kurang dari sama dengan C2. Nah, sedangkan apabila peubahnya di sini, peubah di primal itu URS, maka kendalanya itu menjadi sama dengan. Jadi, nanti untuk kendala yang ke N pada dual, itu menjadi A1N Y1 ditambah A2N Y2, dan seterusnya sampai AMN YM, ini sama dengan CN. Jadi kalau ini URS, kendalanya pada dual menjadi sama dengan. Kalau pada primal itu kurang dari atau negatif, maka kendalanya pada dual itu menjadi kurang dari. Kalau yang di sininya normal, peubah pada primal normal, maka kendala pada dual juga normal. Nah, normalnya itu kalau minimisasi adalah lebih dari untuk kendalanya. Jadi kendala pada dual ini bersesuaian dengan peubah primal peubah primal yang ke I. Peubah dual ke I bersesuaian dengan kendala primal ke I. Contohnya ini kita punya contoh Dakota sebagai primal. Ini adalah fungsi tujuannya dengan fungsi kendalanya seperti ini yang sudah sering kita bahas. Nah, ini untuk kendalanya adalah yang pertama ini tentang bahan kayu, kemudian yang kedua ini jam finishing, dan yang ketiga adalah jam carpentry. Sedangkan X1-nya adalah jumlah bangku, X2 adalah jumlah meja, dan X3 adalah jumlah. Nah, konsep dual ini kalau diinterpretasikan itu seolah-olah Dakota itu mau menjual seluruh sumber daya kepada pihak lain. Nah, peubah dual itu adalah harga dari setiap sumber daya. Jadi Dakota itu kan punya sumber daya berupa kayu, kemudian jam finishing dan jam carpentry. Nah, dia mau jual sumber daya ini, ketiga sumber daya ini dengan harga masing-masing adalah Y1, Y2 dan Y3. Jadi untuk dual ini kita mau menentukan berapa nilai Y1, Y2 dan Y3. Nah, fungsi objektifnya adalah minimum total biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pembeli. Jadi untuk yang fungsi tujuannya itu dilihat dari dari sudut pandang pembeli. Kalau mau membeli tentunya dia mau membeli apabila harganya itu total harganya itu adalah minimum, gitu ya. Jadi pembeli ini akan membeli total yang dipunya oleh Dakota itu adalah 40 unit kayu, 20 jam finishing dan 8 jam carpentry dengan harga Y1, Y2 dan Y3 masing-masingnya. Sehingga fungsi tujuannya adalah ini meminimumkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli tersebut, yaitu 48 Y1 itu adalah harga kayu, 20 itu ketersediaan jam finishing seharga Y2 ditambah 8 jam carpentry ketersediaannya dikalikan Y3. Nah, kendalanya itu kita lihat dari sisi penjual, ya. Ini konsep opportunity cost. Jadi nilai aset dengan komposisi sesuai pembuatan bangku apabila lebih besar daripada harga bangku,
maka dia mau menjual. Kemudian nilai aset dengan komposisi sesuai dengan pembuatan meja lebih besar daripada harga meja, maka dia mau menjual. Nilai aset dengan komposisi sesuai pembuatan kursi lebih besar daripada harga kursi, maka dia mau menjual gitu ya. Kalau nggak lebih besar ya dia lebih baik produksi, karena dengan produksi itu dia mendapatkan keuntungan juga. Jadi untuk Dakota itu, untuk membuat bangku itu kan dibutuhkan 8 unit kayu, 4 unit jam finishing, dan 2 unit jam carpentry. Nah, dengan komposisi ini, dengan komposisi bahan kayu, jam finishing, dan jam carpentry sebesar ini, itu dia bisa menjual atau mendapat keuntungan seharga 60. Ya, jadi dengan komposisi ini dia bisa menjual atau mendapat keuntungan seharga sebesar 60. Sedangkan untuk membuat meja dengan komposisi ini ya, 6 bahan kayu, 2 jam finishing, dan 1,5 carpentry itu harganya adalah 30. Kemudian kursi dengan komposisi ini harganya adalah 20. Sehingga dia akan mau menjual dari Dakota apabila harga Y1, Y2, dan Y3 ini nanti yang ditentukan ini kalau lebih dari dengan komposisi ini, apabila lebih dari 60 berarti dia lebih untung kalau menjual asetnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan mendapatkan keuntungan 60 ini. Jadi lebih baik dia tidak menjual. Sehingga kendalanya ini kendala dari sisi Dakota. Kalau tujuannya tadi tujuan dari sisi pembeli. Jadi pembeli inginnya meminimumkan total biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan Dakota ini kendalanya dia mau jual kalau dengan komposisi ini harganya ini nanti lebih dari 60. Ini lebih dari 30 dan ini lebih dari 20. Kalau tidak lebih dari ini ya lebih baik dia produksi sendiri, nggak usah dijual aset yang dia punya. Ini kalau dalam bentuk tabel, ini kendalanya adalah 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 kurang dari 48 dan seterusnya. Kemudian dualnya menjadi minimisasi W sama dengan ini ya, B-nya ini menjadi koefisien di fungsi tujuan. 48Y1 ditambah 20Y2 ditambah 8Y3. Kendalanya adalah ini menjadi 8Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 lebih dari sama dengan 60. 6Y1 tambah 2Y2 ditambah 1,5Y3 lebih dari 30. Y1 tambah 1,5Y2 tambah setengah Y3 ya, ini bukan YM. Y3 ini lebih dari sama dengan 20 dengan Y1, Y2, dan Y3 nya lebih dari 0. Contoh yang berikutnya adalah contoh primal pada diet problem. Jadi di sini 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 ditambah 80x4, di mana x1 ini adalah banyaknya brownies yang dibeli, kemudian x2 itu adalah banyaknya ice cream, x3 adalah banyaknya soda, dan x4 adalah banyaknya cheesecake dengan kendala kalori constraint. Jadi untuk yang kendala pertama ini kendalanya adalah 400x1 ditambah 200x2 ditambah 150x3 ditambah 500x4, ini harus lebih dari sama dengan 500. Kemudian ini adalah kendala untuk coklat.
Kemudian yang ketiga adalah kendala untuk sugar, dan yang keempat ini adalah kendala untuk lemak atau fat. Jadi untuk diet itu harus tetap memenuhi semua ini ya, kendala kebutuhan kebutuhan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi harus tetap memenuhi kriteria minimum. Nah, di sini X1 sampai X4 ini lebih dari sama dengan. Nah, konsep dual untuk diet problem ini, kalau pada primal peubahnya adalah jumlah makanan yang harus dibeli. Jadi tadi ada brownies, ada ice cream, ada soda, dan ada cheesecake. Ya, berapa banyak yang harus dibeli setiap makanan itu. Dan setiap setiap makanan yang dibeli itu harus memenuhi kebutuhan nutrisi dengan biaya yang minimum, sehingga tadi kan fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya. Nah, pada dual itu kita seolah-olah menjadi kolektor nutrisi. Nah, nutrisinya di sini adalah kalori, coklat, gula, dan lemak. Dan sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi atau merupakan sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi pada primal. Nah, nutrisi tersebut adalah aset yang kita jual. Jadi keputusannya adalah berapa harga per nutrisi agar keuntungannya maksimum. Kemudian kendala dari sudut pandang calon pembeli. Jadi kalau yang fungsi tujuannya itu dari sisi penjual ya, sedangkan kendalanya dari sisi pembeli. Jadi harga nutrisi kalau sesuai komposisinya itu jika dibuat makanan itu maka harus lebih murah daripada harga makanan masing-masing. Ya, pembeli kan pengennya beli yang murah ya. Oke, jadi kalau ini adalah primalnya, fungsi tujuannya ini ya, meminimumkan biaya untuk membeli ini. X1-nya adalah banyaknya brownies, kemudian X2 adalah banyaknya ice cream, X3 adalah banyaknya soda, dan X4 adalah banyaknya cheesecake yang dibeli. Dan harus memenuhi semua kebutuhan nutrisinya, baik itu kalori, coklat, kemudian sugar, dan fat. Nah, untuk dual maka Y1-nya itu adalah harga per unit kalori, kemudian Y2-nya adalah harga per unit coklat, Y3 itu adalah harga per unit gula, dan Y4 adalah harga per unit lemak. Nah, harga jual dari nutrisi, jadi harga jual dari nutrisi ini kalau brownies itu kan mengandung 400 kalori, 3 coklat, 2 sugar, dan 2 fat. Nah, ini harga makanannya adalah sebesar 50. Kemudian es krim itu mengandung 200 kalori, 2 coklat, 2 sugar, dan 4 fat, dan harganya adalah 20 ya. Kemudian sodanya kalau soda itu mengandung 150 kalori, 4 sugar, dan 1 fat ya. Itu harganya adalah 30. Kemudian
Kalau yang cheesecake itu mengandung kalori sebesar 500, kemudian 4 sugar dan 5 fat. Itu harganya adalah 80. Sehingga kendala dari sudut pandang pembeli koleksi nutrisi kita itu 400 Y1 ditambah 3 Y2 ditambah 2 Y3 ditambah 2 Y4 ini harus kurang dari 50 harga brownies, karena dengan komposisi ini pembeli itu bisa membeli brownies seharga 50, sudah punya komposisi nutrisi seperti ini, sehingga dia akan beli nutrisi kita kalau komposisi ini itu harganya kurang dari 50. Demikian juga untuk yang ice cream dengan komposisi nutrisi seperti ini dengan harga 20 itu pembeli bisa membeli ice cream dan mendapatkan komposisi nutrisi seperti ini, sehingga dia akan mau membeli nutrisi dari kita kalau harganya kurang dari 20. Nah, demikian juga untuk yang soda dan cheesecake. Makanya fungsi kendalanya adalah ini, dan fungsi tujuannya adalah dari sisi penjual ya harus memaksimumkan nutrisi yang dimiliki, yaitu 500 kalori, kemudian coklat, gula, dan fat. Gitu. Jadi Y1 ini adalah harga kalori, Y2 harga coklat ya, Y3 itu harga gula, dan Y4 adalah harga fat. Dalam bentuk tabel dual versus primal untuk diet problem ini seperti ini. Jadi kendala yang pertama itu adalah 400x1 ditambah 200x2 ditambah 150x3 ditambah 500x4 lebih dari sama dengan 500. Ini yang kendala kedua, ini kendala ketiga, ini kendala yang keempat. Sehingga karena tujuan primalnya adalah minimisasi, maka dualnya adalah maksimisasi tujuannya. Kemudian karena kendalanya ini lebih dari semua, ya, karena kasus minimisasi kendalanya lebih dari semua ini adalah kasus normal, sehingga Y-nya ini juga normal, yaitu lebih dari 0 semua, positif. Kemudian karena peubah pada primalnya itu normal semua, yaitu lebih dari 0 semua, maka kendalanya untuk dual itu menjadi normal juga. Normalnya adalah untuk kasus maksimisasi, kendalanya adalah kurang dari semuanya, ya. Jadi kendala untuk dualnya adalah Y-nya ini ada 4 ya. Y-nya ada 4, ini kurang ke atas ya. 400 Y1 ditambah 3 Y2 ditambah 2 Y3 ditambah 2 Y4 ini kurang dari sama dengan 50. Kemudian 200 Y1 ditambah 2 Y2 ditambah 2 Y3 ditambah 4 Y4 ini kurang dari 20. Ini dengan cara yang sama untuk kendala ketiga dan untuk kendala yang keempat. Kemudian ini Y-nya lebih dari 0 semua dari sini tadi. Ini Y-nya sampai 4 ya. Karena kendala primalnya juga ada 4. Sehingga peubah untuk dualnya ada 4. Oke, ini adalah teorema dual.
weak duality. Jadi kita punya LP untuk apa ini? LP untuk kasus maksimisasi yang normal, dualnya seperti ini ya. Ini adalah dual dari kasus ini. Nah, solusi visible dari primal ini adalah X yang terdiri dari X1 sampai Xn. Kemudian solusi visible dari dual adalah Y, yaitu Y1 sampai Ym. Nah, Z untuk X ini akan kurang dari sama dengan W untuk Y. Jadi Z ini akan kurang dari sama dengan W. Nah, Z ini didapatkan dari CX, sedangkan W diperoleh dari Y kali B. Contoh, ini pada kasus Dakota, ya, ini adalah linear programmingnya. Nah, misalkan kita punya X, dengan X ini adalah 1, 1, 1. Ini adalah solusi yang visible. Visible itu artinya memenuhi semua kendala ini. Jadi kalau 1, 1, 1 ini dimasukkan ke kendala ini terpenuhi. Sehingga ini merupakan solusi yang visible dari primal. Dengan nilai Z-nya, kalau kita masukkan ke fungsi tujuannya ini ya, masing-masing X1, X2, dan X3-nya masing-masing 1, maka nilai Z-nya adalah 110. Maka berdasarkan teorema tadi, tidak ada solusi dual visible dengan W kurang dari 110. Semua solusi dual visible itu mempunyai W lebih dari 110. Jadi pokoknya W itu atau Z ya tadi, Z itu selalu lebih kecil daripada W apabila X-nya tadi adalah solusi yang visible. Oke, misalkan ini adalah solusi ini adalah dual ya, dual dari Dakota. Nah, Y 10 10 0 ini merupakan solusi visible dari dual. Soalnya kalau ini dimasukkan ke semua kendala ini terpenuhi gitu ya. Dengan nilai W-nya adalah 680. W 680. Maka semua solusi primal yang visible ini mempunyai nilai Z kurang dari 680. Atau tidak ada solusi primal visible dengan Z lebih dari 680. Ini juga teorema dual tapi yang strong duality. Solusi optimal dari primal yaitu X bar katakanlah. Kemudian solusi optimal dari dual katakanlah Y bar. Maka akan berlaku maksimum Z ini akan sama dengan minimum W. Jadi CX bar ini akan sama dengan Y bar kali B. Jadi jika basic variabel adalah basis optimal bagi primal, maka solusi optimal dari dual adalah CBV kali B inverse. Jadi kalau Anda sudah punya solusi optimal dari primal, maka Anda bisa juga cari solusi optimal bagi dual yang didapatkan dari sini, CBV kali B inverse. Oke, ini yang dari primal kemarin untuk Dakota basic variabelnya adalah S1, X3 dan X1. Kemudian CBV-nya adalah 0, 20 dan 60. Nanti coba dilihat lagi ya. BV, CBV, B inverse-nya. Jadi ini didapatkan dari
permasalahan Dakota. Ini CBV B inverse. Maka solusi optimal bagi dual itu didapatkan dari sini, CBV kali B inverse. Hasilnya adalah 0, 10, 10. Maka nilai inilah yang merupakan solusi optimal bagi dual, yaitu yang ini Y1, ini Y2, ini Y3. Jadi Y1-nya 0, Y2-nya 10, Y3-nya 10. Jadi harga setiap aset atau sumber daya adalah untuk kayu itu harganya 0. Untuk jam finishing itu harganya 10 dan untuk jam carpentry harganya 10. Dengan harga jual aset sebesar 280. Jadi kalau dimasukkan ke fungsi tujuannya, ini kan banyaknya yang dimiliki ya. Banyaknya aset yang dimiliki itu ada 48 kayu, 20 jam finishing dan 8 jam carpentry. Oke, nah sekarang kita bisa membaca solusi dual dari tabel optimal. Jadi solusi dual ini bisa kita peroleh dari baris 0. Jadi Anda tinggal melihat saja dari baris 0 pada tabel optimal primal. Nah, tergantung dari tipe permasalahan primal, itu maksimum atau minimum. Karena peubah dual ini mewakili kendala dual. Jadi tergantung pula pada tanda pada kendala, apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Oke, ini jadi kita pisahkan untuk kasus maksimum dan kasus minimum. Pada kasus maksimum, kalau pada kendala, jadi peubah pada dual itu kan tergantung dari kendala pada primal. Ya, jadi nanti kalau yang Y1 itu dilihat dari kendala 1. Y1 pada dual itu dilihat dari kendala 1 dari primal gitu. Nanti yang Y2 itu dilihat dari kendala kedua dari primal. Nah, apabila tanda pada kendala itu kurang dari, maka solusi dual ke I, ya misalkan Y1 gitu ya. Misalkan kendala pada kendala pertama itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Maka Y1 itu didapatkan dari koefisien S1 pada baris 0 tabel optimal. Gitu. Apabila kendala tanda pada kendala itu adalah lebih dari sama dengan, maka solusi dual ke I dari baris 0 tabel optimal itu adalah minus koefisien EI. Sedangkan apabila pada kendala itu sama dengan tandanya, maka Y-nya itu didapatkan dari koefisien AI dikurangi M. Nah, ini pada kasus maksimisasi. Pada kasus minimisasi, kalau primalnya minimisasi, kita melihat solusi dual pada baris 0 tabel optimal itu apabila kendalanya adalah kurang dari sama dengan, maka Y-nya adalah koefisien SI. Ini sama. Kemudian kalau lebih dari sama juga, yaitu minus koefisien EI. Nah, bedanya ini hanya kalau sama dengan. Kalau sama dengan, ini adalah koefisien AI plus M. Kalau yang di sini tadi, AI minus M. Oke. Nah, ini contoh pada kasus Dakota. Dakota itu tadi kasusnya adalah maksimisasi. Kendalanya semuanya adalah kurang dari.
sehingga solusi dualnya YI I1 sampai 3 itu berhubungan dengan masing-masing kendala. Sehingga pada baris 0 di tabel optimal primal, solusi dualnya adalah koefisien SI. Ya, jadi untuk melihat nilai Y atau solusi dual itu Anda lihat di tabel optimal ini pada baris 0. Kalau kendala pada primalnya itu kurang dari, maka Y-nya dilihat dari koefisien S. Ya, karena ini kan kurang dari semua, berarti Y1 itu adalah koefisien dari S1, Y2 koefisien dari S2, dan Y3 adalah koefisien dari S3. Jadi Y1-nya adalah 0, Y2-nya 10, dan Y3-nya adalah 10. Nah, min W-nya sama dengan max Z, yaitu 280. Jadi harga asetnya kayu atau Y1 seharga 0, jam finishing atau Y2 seharga 10, dan jam carpentry atau Y3 seharga. Oke, untuk misalkan yang berikutnya untuk tabel optimal diet problem. Pada diet problem itu kendalanya semuanya adalah lebih dari, dan ada 4 kendala sehingga Y-nya juga ada 4. Maka solusi optimalnya itu Anda lihat dari baris 0 juga. Nah, Anda lihat karena untuk kalau yang lebih dari, maka solusi dualnya adalah minus E. Ya, sehingga Y1-nya nanti nilainya 0, Y2 2,5, ya, minus dari min 2,5, kemudian E3-nya adalah 7,5 dan Y ya. Y1-nya 0, Y2-nya 2,5, Y3-nya 7,5, dan Y4-nya adalah 0. Sehingga harga kalori itu adalah 0, harga coklat 2,5, harga gula 7,5, dan harga lemak 0. Harga jual maksimumnya adalah 90. Oke, sekarang konsep shadow price atau harga bayangan. Jadi shadow price kendala ke I. Jadi shadow price itu dimiliki setiap kendala. Ya, shadow price kendala ke I suatu linear programming itu adalah ukuran seberapa banyak perbaikan nilai optimal Z jika sumber daya atau koefisien RHS itu bertambah 1 unit. Jadi ini nanti dapat dianalisis juga dari konsep dual. Jadi maksimum Z baru itu sama dengan maksimum Z lama ditambah delta BI. Delta BI ini adalah harga bayangan kendala ke I. Sedangkan minimum Z baru, jadi kalau kendalanya adalah minimum, maka minimum Z baru itu adalah minimum Z lama dikurangi delta BI. Contohnya ini pada Dakota, ini kan sudah diperoleh nilai optimalnya adalah 280. Nah, ini diperoleh pada ketersediaan sumber daya 48 unit kayu, 20 jam finishing, 8 jam carpentry. Jadi Dakota itu dengan sumber daya seperti ini, dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar 280. Nah, tadi dari dual itu bisa dilihat setiap unit kayu itu harganya 0, kemudian setiap jam finishing itu harganya 10, dan setiap jam carpentry itu harganya adalah 10. Nah, kemudian nilai optimal Z ini bisa juga dinyatakan dalam peubah dual.
yaitu 48Y1 ditambah 20Y2 ditambah 8Y3, karena kan sama ya nilai maksimum Z dan minimum W-nya tadi. Harganya tetap 280 dengan Y yang optimal tadi adalah 0, 10, 10. Harga bayangan finishing hour itu adalah perbaikan atau penambahan nilai Z ketika persediaan finishing hour itu bertambah 1 jam. Jadi kalau misalkan B2 itu bertambah dari 20 ke 21. Ini B2 ya. B2 bertambah dari 20 menjadi 21 ini ya. Awalnya kan ketersediaan finishing itu 20. Kemudian kalau ditambah 1, maka maksimum Z-nya ini berubah jadi 48Y1 ditambah 21. Y2 ditambah 8Y3. Menjadi 290. Nah, perbaikan Z ini sebesar Y2 yaitu 10. Ya, awalnya kan tadi 280. Ketika B2 bertambah dari 20 menjadi 21, maka perbaikan Z-nya adalah menjadi 290, sehingga perbaikan atau kenaikannya adalah sebesar 10, yaitu sebesar Y2. Nah, Y2 inilah yang disebut dengan shadow price. Penambahan nilai Z apabila ketersediaan sumber daya itu bertambah 1 unit. Solusi optimal peubah dual ke I adalah shadow price dari kendala ke I masalah primal. Jadi ini kalau kita buat maksimum Z baru sama dengan maksimum Z lama ditambah delta BI kali YI gitu kan. Nah, kalau delta BI-nya 1, maka kan ini jadi maksimum Z. Ini maksimum baru dikurangi lama ya, ini kebalik. Maksimum Z baru dikurangi maksimum Z lama ini sama dengan YI. Jadi harga bayangan kayu adalah perbaikan atau penambahan nilai Z ketika persediaan kayu bertambah 1 unit. Y1-nya sebesar 0. Kemudian harga bayangan carpentry hour adalah perbaikan atau penambahan nilai Z ketika persediaan carpentry itu bertambah 1 jam. Nah, Y3-nya adalah 10. Konsep complementary slackness ini jadi sumber daya yang habis terpakai SI atau EI sama dengan 0 pasti sangat berharga. Artinya nanti kalau bertambah 1 unit dari sumber daya tersebut akan menaikkan nilai Z, sehingga harga bayangannya harga bayangan YI-nya lebih dari 0. Nah, sumber daya yang tidak habis terpakai atau SI atau EI-nya itu lebih dari 0 dianggap tidak berharga. Ini harga bayangannya 0, artinya tidak perlu dilakukan penambahan karena tidak akan menaikkan nilai Z. Karena kan sisa nggak dipakai ya, ditambah pun juga nggak berguna karena nggak dipakai. Nah, teorema complementary slackness ini adalah ini. Jadi kalau peubah primalnya X, peubah dualnya Y, X akan primal optimal dan Y akan dual optimal jika dan hanya jika SI kali YI ini sama dengan 0. Jadi kalau SI-nya 0 maka YI-nya enggak 0. Kalau SI-nya enggak 0, YI-nya 0. Kira-kira begitu. Demikian juga atau EJ dan XJ-nya.
Kalau EJ-nya 0, XY-nya nggak 0. Kalau XY-nya nggak 0, XY-nya 0. Oke, untuk Dakota problem ini, basic visible solution-nya seperti ini ya. Nah, kayu bersisa nih kan. S1-nya 24, berarti kayunya ini sisa 24 unit untuk solusi optimalnya. Nah, finishing hour-nya habis terpakai ya. S2 dan S3-nya habis. Sehingga penambahan finishing hour ini akan menambahkan nilai Z dengan menambah produksi ya. Demikian juga untuk carpentry hour-nya. Nah, ini adalah SI-nya. Kemudian perbaikan nilai Z berdasarkan konsep shadow price, tambahan kayu ini adalah 0. Tambahan finishing hour adalah 10. Tambahan carpentry adalah 10. Nah, ini adalah Y-nya. Nah, perhatikan ini SI kali YI ini sama dengan 0 ya. S1-nya kan enggak 0. Y1-nya 0 sehingga S1 kali Y1 ini sama dengan 0. S2 ini 0. Y2-nya 10, tidak 0. Kalau dikalikan jadi 0. Untuk S3 ini 0. Ya. S3-nya 0, Y3-nya 10. S3 kali Y3 sama dengan 0. Nah, ini adalah apa tadi? Complementary of slackness.